Jadi di video kali ini saya akan coba kembali menjelaskan sebuah film dengan judul The Messenger. Film ini merupakan film bergenre horor supernatural hasil garapan sutradara Pang Brothers dengan skenario yang ditulis oleh Mark Wheaton berdasarkan cerita dari Todd Farmer. Berdurasi sepanjang 90 menit, film ini menceritakan kisah mencekam dalam kegelapan di sebuah peternakan yang berlokasi di North Dakota. Peternakan yang tampak tenang itu dihuni oleh keluarga Salomon yang kemudian terpecah belah dalam kecurigaan, kekacauan, dan kasus-kasus yang penuh dengan misteri. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari film The Messenger. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Kalau kalian udah nonton filmnya terus masih ngerasa nggak ngerti atau butuh penjelasan lebih lanjut, baru deh kalian tonton video ini. Kita mulai. Teror dalam kegelapan adalah mimpi buruk yang paling mengerikan. Teror yang terjadi di sebuah rumah peternakan yang sepi di wilayah North Dakota malam itu menyebabkan satu keluarga dibantai oleh sosok yang tidak diketahui, yaitu seorang ibu bernama Mary tewas di kamarnya. Putri sulungnya yang bernama Lindsay tewas di basement, sementara anak laki-laki yang tersisa yaitu Michael yang sempat bersembunyi di kabinet dapur juga tewas dalam penyerangan membabi buta tersebut. Rumah itu kemudian tidak berpenghuni sampai 5 tahun lamanya, sampai keluarga Salomon yang berasal dari Chicago pindah ke rumah mengerikan tersebut untuk membangun lagi kehidupan mereka yang sempat berantakan dan bangkrut. Setelah putri perempuan tertua mereka yang bernama Jess mengemudi dalam keadaan mabuk dan mengalami kecelakaan bersama Benny, yaitu adiknya yang masih belita, hingga harus dirawat intensif di rumah sakit, keluarga Roy Salomon pun bangkrut. Tabungan Roy dan istrinya, yaitu Dennis, habis hampir tidak tersisa untuk membayar semua tagihan rumah sakit Benny, yang pada akhirnya menjadi bisu akibat trauma kecelakaan. Kini di rumah yang tampak sangat tidak terawat itu, Roy berencana untuk membangun bisnis barunya dan memulihkan kondisi ekonomi keluarga dengan menjadi petani bunga matahari. Jess sebenarnya tidak begitu senang pindah ke rumah barunya yang sangat terpencil dan sepi. Apalagi saat pertama kali datang, Jess sudah mengalami hal-hal aneh yang sempat membuatnya cemas, termasuk saat ia menemukan mainan usang milik Michael yang bergerak sendiri dan sepertinya ditinggalkan pemiliknya yang tewas dalam malam tragis bertahun-tahun lalu. Namun teror belum terjadi. Setidaknya di hari dan malam pertama keluarga Salomon berpindah. Di hari kedua, mereka bahkan masih bisa bersenang-senang sambil membersihkan serta memperbaiki rumah. Roy sebenarnya sempat ditemui oleh Colby Price dari pihak bank lelang yang menawarkan pembelian kembali terhadap rumah hasil lelang itu dengan tambahan bunga sebesar 15% dari harga Roy membelinya. Tawaran yang bagus untuk membeli tempat yang lebih baik, juga mungkin lebih bagus. Sayangnya Roy menolak tawaran itu mentah-mentah tanpa memberitahu Dennis. Ini semua karena Roy merasa kalau tanah yang dibelinya sangat subur dan akan membawa nasib baik untuk keluarganya. Ia menaruh harapan sangat besar di tanah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Benny mulai memperlihatkan gelagat tidak biasa, seperti asik sendiri dengan dunianya. Padahal tanpa sepengetahuan orang tuanya maupun kakaknya, ia sebenarnya melihat hal-hal yang tidak bisa orang lain lihat. Mata kecilnya yang berbinar itu seringkali melihat kaki-kaki yang melayang atau sosok-sosok yang merangkak di dalam rumahnya. Ben bahkan menyadari kalau di kamar ibunya ada sosok yang menakutkan, yang terkadang muncul di dinding kamar, yang selalu meninggalkan bercak noda di dinding, padahal Dennis rajin sekali membersihkannya setiap hari. Benny tidak bisa menceritakan apa yang dilihatnya. Ia bisu dan tidak ada yang memahami keanehannya. Hari demi hari berlalu. Setelah membereskan kondisi ladang dan beberapa bagian rumah, ia mulai menggarap lahannya dan pergi ke kota bersama Jess untuk membeli bibit-bibit bunga matahari. Selama hanya berbelanja, Jess berjalan-jalan di sekitar kota dan berkenalan dengan pria seumurannya yang bernama Bobby. Mereka mengobrol cukup lama, berteman dan bertukar nomor kontak. Kemudian sekembalinya Jess ke rumah, ia membantu ibunya memindahkan barang-barang yang tersisa ke basement. Selama mereka sibuk di dalam rumah, Roy kembali ditemui oleh Colby Price yang anehnya tampak bersikeras agar Roy mau untuk menerima penawaran pembeliannya. Roy dengan tegas menolaknya untuk yang kedua kali.
merasa yakin dengan pilihannya. Namun tidak dengan Jess yang hari itu untuk pertama kalinya mulai memasuki basement. Ia menemukan sebuah kalung dengan jam bandul yang terselip di lantai basement yang renggang. Juga suara bisikan-bisikan aneh yang membuat merinding. Dari sini Jess mulai tidak yakin untuk tinggal lebih lama di rumah barunya karena ia mengalami peristiwa kurang menyenangkan. Mulai dari burung gagak yang tiba-tiba muncul di basement dan hampir menyerangnya, hingga kemudian ia melihat kawanan burung gagak menyerang ayahnya yang sedang memindahkan bibit bunga matahari dari mobil ke gudang di kebun. Untungnya ada seorang pria gelandangan yang mengaku bernama John Barwell yang menolong Roy lepas dari serangan itu dengan menembakkan beberapa kali senapan ke arah udara untuk menakut-nakuti kawanan gagak. Peristiwa singkat itu membuat Roy akhirnya memperkerjakan John untuk membantunya di ladang, tapi ia tidak bisa menjanjikan pembayaran sampai waktu panen tiba. Sebagai jaminannya, Roy akan mengizinkannya tinggal di pondok kecil di wilayah pertanian mereka dan mendapatkan makanan. Kesepakatan yang diterima oleh John. Lagi pula saat itu memang sulit mendapat pekerjaan. Banyak orang menjadi pengangguran dan tidak banyak lapangan pekerjaan tersedia. Roy sendiri awalnya tidak ingin mempekerjakan siapapun, tapi karena merasa berutang budi pada John, ia menerimanya bekerja. Keputusan yang awalnya berjalan baik, hari-hari mereka bekerja di ladang hampir tidak memiliki kendala sama sekali. Bunga-bunga matahari mulai tumbuh besar dan mendekati waktu panen. Namun, di suatu siang, jari Roy terluka karena terkena mesin traktor. Dennis membawanya ke rumah sakit, meninggalkan Jess dan Ben bersama John. Di hari yang sama, Jess menyadari kalau kawanan gagak makin banyak berkumpul di rumah mereka. Entah pertanda buruk atau apa, tapi yang jelas malamnya teror mengerikan mulai terjadi. Setelah mendengar suara hentakan kaki yang keras di lantai atas, tiba-tiba segalanya menjadi kacau di dalam rumah. Tangga mendadak patah dan rusak. Semua benda di ruang tamu kemudian hancur dan Jess ditarik oleh sosok tak kasat mata dari keluarga korban pembantaian yang sepertinya mati gentayangan. Di tengah kepanikannya, Jess berusaha keluar dari rumah dan John yang mendengar suara keributan segera mencarinya. Ia menemukan Jess yang ketakutan berusaha keluar dari jendela sambil menggendong Benny. Tapi anehnya begitu Jess keluar, kondisi di dalam rumah ternyata baik-baik saja. Tidak ada kekacauan yang dirasakan Jess dan Benny sebelumnya. Jess yang sempat menelpon polisi membuat polisi tiba beberapa waktu kemudian, mengatakan kalau tidak ada orang asing di rumah itu dan laporan Jess dianggap sebagai alarm palsu. Tidak ada yang percaya cerita Jess. Dennis menuju Jess mengada-gada mengenai ceritanya untuk mencari perhatian. Roy bahkan tidak mendukungnya kali ini. Jess benar-benar dalam titik putus asa untuk menjelaskan pada orang tuanya. Sampai kemudian ia menyadari kalau Ben sepertinya bisa melihat sesuatu yang tidak bisa orang lain lihat. Hal ini terbukti saat tengah malam, ketika mereka sama-sama mendengar bisikan, Jess dan Benny terbangun dari tidurnya. Mereka mencari-cari asal suara. Jess yang menggendong Benny mencoba mengikuti arah yang ditunjukkan oleh tangan mungil adiknya. Derit lantai kayu terus terdengar selama mereka berjalan di lorong lantai bawah. Benny menunjukkan tepat ke belakang ketika sosok ibu yang mengerikan itu memunculkan dirinya dan mendekati Benny. Namun ketika Jess berbalik, ia tidak bisa menemukan siapapun berdiri di lorong. Jess semakin yakin kalau yang dialaminya semalam adalah kenyataan, karena ia tidak menghadapi itu sendirian, melainkan bersama Benny. Tidak mungkin Benny berbohong atau berpura-pura. Ia masih terlalu polos untuk melakukan hal itu. Jadi setelah memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal, Jess mulai menaruh kecurigaan pada rumahnya yang ia yakini berhantu. Ia pun pergi ke kota dan menemui Bobby, meminta lelaki itu mencari tahu sejarah rumah yang kini ditempatinya. Bobby tidak tahu banyak. Ia hanya tahu kalau dulu keluarga Rollin menempatinya dan diketahui mereka telah pindah sekitar 5 atau 6 tahun lalu karena kegagalan panen, yang saat itu memang banyak terjadi. Tak banyak informasi yang didapatkan dari Bobby. Jadi Jess segera kembali ke rumah dan turun ke basement untuk mencari petunjuk lain. Namun Jess kembali diganggu oleh hantu-hantu itu. Mereka yang tak kasat mata hampir membuatnya celaka. Tapi Jess juga sekaligus diberi petunjuk yang memang sedang dicarinya. Ia diberikan penglihatan kejadian di masa lalu, di mana seorang gadis yang wajahnya terlihat sangat ketakutan dan di beberapa tubuhnya terlihat terluka diseret turun dari tangga. Ia menceritakan gambaran itu pada John, karena Jess berpikir kalau bercerita pada orang tuanya hanya akan membuatnya makin dianggap gila. Terlepas dari anggapan orang tentang dirinya, ia tetap yakin kalau rumahnya berhantu dan hantu-hantu itu menginginkan sesuatu darinya. Jadi Jess terus mencari berbagai kemungkinan dan petunjuk
untuk menyelesaikan teror di rumah barunya. Jess sempat diberi penglihatan lagi. Ia dibiarkan mengikuti sosok seorang wanita muda yang berjalan masuk ke gudang. Jess mengikutinya. Lalu ketika Jess masuk, pintu gudang itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan pelan. Lalu terdengar suara perempuan yang meminta tolong padanya. Jess menjawabnya. Ia bertanya mengenai apa yang bisa dibantunya. Bertepatan dengan pertanyaan Jess tersebut, sosok putih pucat terlihat merangkak di belakangnya. Lalu terdengar suara tangis dari sudut gudang, di mana ada sosok Michael di sana meringkuk membelakangi Jess. Jess mengira kalau itu hanya anak-anak biasa dan mencoba untuk mendekatinya. Sialnya, begitu hantu Michael itu menengok ke arah Jess dengan wajahnya yang mengerikan dan matanya yang memutih semua, Jess ketakutan dan kemudian ia berteriak ketika Michael melompat ke arahnya, melakukan penyerangan yang menyebabkan Jess harus dibawa ke rumah sakit. Orang tuanya masih tidak percaya dengan penjelasan Jess mengenai hantu yang ingin membalas dendam. Ia malah dituduh gila dan hanya mencari perhatian. Selanjutnya bisa ditebak, permohonan Jess untuk pindah dari rumah mengerikan itu tidak digubris sama sekali. Orang tuanya malah bertengkar. Jess belum putus asa, apalagi ia kembali diberikan petunjuk lewat kalung jam saku yang ditemukannya di basement. Di dalamnya ada sebuah foto yang tidak asing bagi Jess, karena ia pernah melihatnya di toko tempat ayahnya membeli bibit bunga. Tanpa meminta izin, Jess kabur dari rumah dan bertemu Bobby di jalan yang memberinya tumpangan. Di saat yang sama, Roy yang menyadari putrinya kabur segera pergi mengejar. Dalam perjalanan menuju kota, Jess menceritakan kecurigaannya terhadap keluarga Rollin. Ia berkata ke Bobby kalau keluarga Rollin sepertinya tidak pindah, melainkan dibantai. Sementara Jess dan Bobby mencari tahu fakta masa lalu mengenai rumah berhantu tersebut. Dennis dan Benny yang tinggal berdua di rumah menghadapi hal yang mengerikan yang tidak akan pernah mereka perkirakan sebelumnya. Pertama, Benny tiba-tiba menunjuk ke arah gudang dan dengan bahasa isyaratnya sendiri menjelaskan pada ibunya kalau ia melihat hantu. Tidak berselang lama, sekawanan burung gagak dalam jumlah yang sangat banyak mengelilingi gedung sebelum akhirnya terbang ke arah John untuk menyerangnya. John balik menyerang mereka, tapi kemudian ia tidak sadarkan diri. Dennis sama sekali tidak tahu kejadian ini karena sedang sibuk menidurkan Ben. Sampai ia kemudian menjerit ketakutan setelah melihat sosok wanita dengan wajah yang mengerikan keluar dari dinding yang nodanya tidak pernah hilang. Jess yang sudah sampai di toko langsung melihat papan clipping berita dan menemukan fakta kalau kepala keluarga Rollin adalah John, pria yang bekerja di rumahnya. Pria yang sepertinya pernah menjadi gila dan membunuh seluruh keluarganya. Dialah orang yang membantai istri dan anak-anaknya sendiri di malam gelap gulita tersebut. Jess benar-benar terkejut. Ia kembali pulang dengan terburu-buru ditemui Bobby, semata untuk memperingatkan keluarganya dari bahaya yang mengancam, bahaya yang selama ini begitu dekat dan akrab dengan mereka. John yang tersadar kembali dengan ingatannya tentang keluarganya di momen di mana ia melihat istri dan anak-anaknya ingin meninggalkannya saat John mengalami kegagalan panen dan rumahnya disita oleh pihak bank, di mana saat itu Colby Price adalah petugas yang menyampaikan surat penyitaan. Segalanya menjadi lebih jelas sekarang. John memang pernah menjadi gila saat mengalami kegagalan di masa lalu. Kegagalan yang mendorongnya untuk membunuh keluarganya karena ketakutan akan ditinggalkan. Kini kegilaan itu kembali lagi setelah melihat Dennis sedang terburu-buru untuk pergi. John mengira kalau itu adalah istrinya, Mary, yang ingin meninggalkannya. John pun menyerang Dennis dengan keras, namun Dennis sempat berhasil melarikan diri menuju basement. Jess dan Bobby sampai tepat waktu. Tapi kemudian mereka malah diserang oleh sesuatu yang tak kasat mata sebelum akhirnya Bobby dipukul oleh John hingga pingsan. Jess yang panik tanpa berpikir panjang langsung berlari ke basement untuk menghindari John. Ia juga menemukan ibunya dan Ben bersembunyi di sana. Kehabisan ide dan cara untuk kabur, Jess memilih untuk bersembunyi dan menghancurkan lampu di basement, membuat tempat itu menjadi gelap gulita. Lalu, ketika John berhasil memaksa masuk, ia tidak bisa melihat dengan jelas dan menusukkan garpu rumput yang dibawanya ke segala arah. Menit demi menit berjalan sangat mengerikan di basement itu. Jess berusaha mengulur waktu sampai setidaknya ia mendapat bantuan untuk melumpuhkan John. Jantungnya berdebar tak karuan, tapi tiba-tiba Jess mendengar suara ayahnya. Roy yang sudah pulang menemukan Bobby yang pingsan, lalu segera pergi ke basement untuk melihat kondisi keluarganya. Tapi John kemudian menusuknya dari belakang. Kini Jess harus menghadapi John. Ia menyadari kalau dirinya mendapat bantuan ketika melihat kalau hantu Lindsay kembali muncul. Putri sulung John itu keluar dari lumpur dan setelah Jess berjuang menghindari serangan John,
Dia menjatuhkannya ke lumpur sambil berteriak, "Kami bukan keluargamu." Tubuh John yang mendarat tepat di lumpur langsung ditarik masuk oleh arwah keluarganya. Selama melihat John yang berjuang untuk keluar, Jess diberi bayangan apa yang sebenarnya John lakukan di masa lalu terhadap keluarganya. Perbuatan keji yang tidak termaafkan. Jess mengira kondisi sudah aman ketika lumpur itu menjadi tenang dan John tidak terlihat lagi. Tapi tiba-tiba tangan John menarik kaki Jess untuk ikut masuk ke dalam lumpur. Roy yang baru sadarkan diri segera meraih tangan putrinya dan dengan bantuan Dennis, ia berhasil menarik Jess keluar. Teror itu selesai. Polisi dan para medis dihubungi. Mereka tiba tidak lama kemudian. Roy harus dilarikan ke rumah sakit atas luka yang dideritanya. Sementara Dennis, Jess, dan Bobby mengalami proses wawancara yang panjang dengan polisi setempat. Beberapa waktu setelah teror mengerikan di rumah diakhiri oleh Jess, semuanya kembali normal dan kebahagiaan di tengah keluarga Solomon pun mulai pulih. Tidak ada lagi penyerangan burung gagak yang mengerikan, tidak ada lagi hantu-hantu yang muncul untuk mengganggu, dan yang lebih membahagiakan adalah kondisi Benny yang kini mulai bisa berbicara lagi. Keluarga itu menjadi bahagia. Ditambah, kini Jess tidak merasa sepi lagi di rumah karena Bobby ikut bekerja di ladang. Penjelasan. Teror rumah berhantu itu sebenarnya adalah upaya pembalasan dendam dari istri dan anak-anak John yang tidak bisa menerima cara kematian mereka yang tragis. Tragedi yang terjadi pada mereka 5 tahun sebelum keluarga Jess pindah adalah tragedi yang disebabkan rasa frustasi yang dihadapi John ketika ia mengalami kegagalan panen. John bangkrut, rumahnya disita oleh bank dan kemudian keluarganya ingin meninggalkannya. Ia merasa hancur dan putus asa. Ia juga takut ditinggalkan. Hal ini yang mendorongnya untuk membunuh keluarganya sendiri, agar mereka tidak pergi dari rumah atau meninggalkannya dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Mengingat kalau rumah pertanian itu cukup terpencil dan agak jauh dari kota, jelas saja warga kota tidak ada yang tahu kalau istri dan anak-anak John telah tewas. Mereka hanya tahu kalau John membawa keluarganya pindah dari rumah itu karena bangkrut akibat gagal panen. Colby Price, sebagai orang yang ditugaskan bank untuk menyampaikan surat penyitaan, sepertinya telah menjadi satu-satunya orang yang mengetahui perbuatan John, karena ia sempat berkali-kali mencoba membeli rumah itu kembali dari Roy dengan menjadikan banknya sebagai perantara. Barangkali Colby pun mengalami teror yang sama sebelumnya dan merasa kasihan dengan keluarga Roy. Kembalinya John sudah jelas karena ia memiliki keterikatan dengan tempat itu. Ia sempat lupa ingatan setelah mengembara jauh dari rumahnya dan ingatan kelamnya itu dipicu kembali setelah serangan gagak yang mengerikan. The Messenger mungkin tidak bisa berada dalam urutan daftar film horor terbaik, sebab ini adalah horor yang ringan yang tidak begitu mencekam apalagi menegangkan. Namun sebagai film, The Messenger jelas adalah hiburan yang sangat menarik untuk ikut merasakan sensasi teror-teror kecil di rumah pertanian terpencil yang subur, di mana kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Jalan ceritanya dibuat dengan terstruktur dan efektif, tapi sebagai sebuah cerita, The Messenger punya cerita kuno dan terasa familiar yang cukup tertebak alurnya. Mungkin itu yang membuat film ini tidak terasa begitu mencekam. Jadi, selama tidak terlalu berharap banyak pada film ini, The Messenger bisa jadi pilihan tontonan yang bagus untuk menghibur di waktu luang.